Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Jordan. Nama saya Muhammad Fajar. Dan nama saya Aji Samudra. Faktor-faktor penting pada tempat tinggal ialah keamanan. Salah satu bentuk keamanan pada tempat tinggal ialah pintu rumah. Keamanan pintu rumah biasanya menggunakan penyangga kayu, gembok, serta handle pintu. Sekarang keamanan pintu rumah sudah banyak dikombinasikan dengan berbagai macam teknologi. Penerapan teknologi di bidang keamanan telah berkembang pesat, mulai dari metode yang konvensional sampai metode yang berteknologi tinggi. Dalam penerapannya ada banyak sekali jenis keamanan yang digunakan, seperti menggunakan angka, huruf, sidik jari, wajah, bahkan retina mata sebagai passwordnya. Seiring dengan mewabahnya COVID-19, spesialis mikrobiologi menganjurkan untuk tidak bersentuhan langsung dengan permukaan benda, seperti pegangan pintu, fingerprint, dan barang-barang yang digunakan secara bersama-sama. Sebelumnya, kami telah membuat sistem pengaman pintu rumah yang menggunakan fingerprint. Namun, jika kami masih menggunakan fitur tersebut, akan besar kemungkinan akan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, kami melakukan perubahan dengan menambahkan modul RFID, remote inframerah, dan SIM 800L dengan tujuan pintu bisa dibuka menggunakan iktp, remote, dan SMS. Penambahan modul RFID pada sistem tersebut agar pintu dapat dibuka dengan menggunakan kartu yang dipakai menggunakan iktp atau SIM. Tetapi harus didaftarkan terlebih dahulu pada sistem tersebut. Penggunaan iktp dipilih karena setiap orang yang berumur di atas 17 tahun sudah memiliki iktp. Namun bagi yang berusia di bawah 17 tahun bisa menggunakan remote control. Remote control yang dipakai menggunakan sinyal infrared untuk membuka pintu. Selain itu, halaman turis 2.0 ditambahkan juga fitur untuk mendaftarkan iktp dari luar yang artinya pemilik rumah dapat mendaftarkan secara mandiri tanpa harus memanggil pihak teknisi. Di samping hal tersebut, sistem yang kami kembangkan juga dapat membedakan antara KTP pemilik rumah, teman, maupun penyusup, sehingga saat terjadi pembobolan pintu rumah, pemilik rumah ataupun pihak keamanan akan menerima notifikasi berupa pesan singkat terkait hal tersebut. Sedangkan saat teman datang untuk berkunjung, sistem akan mengirimkan notifikasi berupa permintaan izin kepada pemilik rumah. Apabila pemilik rumah memberi izin, maka pintu akan terbuka. Dengan adanya teman turis 2.0, diharapkan keamanan rumah terjaga dan risiko penularan COVID-19 menurun karena masyarakat tidak perlu lagi yang memegang pintu untuk membuka pintu. Adapun rumusan masalah yang pertama, apakah taman turis 2.0 mampu membuka pintu dengan iktp secara tepat dan akurat? 2. Apakah taman turis 2.0 mampu membuka pintu dengan remote control secara tepat dan akurat? 3. Apakah taman turis 2.0 mampu mengirimkan notifikasi kepada pihak berwajib? Dan yang keempat, apakah taman turis 2.0 mampu mendaftarkan iktp terbaru secara cepat dan akurat? Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu membuat teman turis 2.0 yang mampu membuka kunci pintu menggunakan iktp secara cepat dan akurat. Yang kedua, membuat teman turis 2.0 yang mampu membuka kunci pintu menggunakan remote secara cepat dan akurat. Yang ketiga, membuat teman turis 2.0 yang mampu memberikan informasi kepada pemilik rumah atau pihak berwajib secara cepat dan akurat. Yang keempat, membuat teman turis 2.0 yang mampu mendaftarkan KTP dari luar secara cepat dan akurat. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, kartu yang digunakan harus memiliki chip seperti iktp ataupun SIM. Yang kedua, kartu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pemilik, teman, dan penyusup. Yang ketiga, remote hanya digunakan untuk membuka pengunci pintu. Dan yang keempat, remote hanya bisa digunakan ketika berada dalam jarak radius 3 meter. Dan yang kelima, pengujian hipotesis pengiriman pesan singkat hanya dilakukan ketika sinyal kartu perdana stabil. Langkah-langkah ataupun prosedur penelitian ini dimulai dari perencanaan pembuatan prototipe, pembuatan desain prototipe, dan membuat prototipe. Dan setelah itu ke tahap pemrograman Arduino Uno yang dilakukan pada software Arduino LED. Apabila pemrograman kami gagal, maka kami akan memprogram kembali, dan apabila pemrograman kami berhasil, maka kami melanjutkan ke penelitian hipotesis.
Penelitian hipotesis yang pertama yaitu membuka pengunci pintu menggunakan EKTP secara cepat dan akurat didapatkan di pengujian 3 kali pengujian didapatkan dengan standar deviasinya 0,06. Pengujian hipotesis yang kedua adalah membuka pengunci pintu menggunakan remote secara cepat dan akurat didapatkan rata-rata waktu 1,21 detik, waktu paling lambat 1,3 detik, waktu paling cepat 1,12 detik dengan standar deviasi 0,08. Dan pengujian hipotesis yang ketiga adalah pengiriman pesan secara singkat ke pemilik rumah ataupun pihak berwajib didapatkan rata-rata waktu 4,21 detik, waktu paling lambat 4,01 detik, waktu paling cepat 4,01 detik dengan standar deviasi 0,16. Adapun hipotesis yang keempat mendaftarkan iktp terbaru secara cepat dan akurat dengan rata-rata waktu 4,33 detik dengan waktu paling lambat 4,01 detik dengan waktu paling cepat 4,05 detik dengan standar deviasi 0,19 detik. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, teman turis 2.0 mampu membuka pengunci pintu menggunakan iktp secara cepat dan akurat dengan standar deviasi 0,06. Yang kedua, teman turis 2.0 mampu membuka pengunci pintu menggunakan remote secara cepat dan akurat dengan standar deviasi 0,08. Yang ketiga, teman turis 2.0 mampu mengirimkan pesan singkat ke pemilik rumah serta pihak berwajib secara cepat dan akurat dengan standar deviasi 0,16. Dan yang keempat, teman turis 2.0 mampu mendaftarkan iktp terbaru secara cepat dan akurat dengan standar deviasi 0,19. Selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap peragaan alat. Yang pertama yaitu membuka pengunci pintu menggunakan EKTP pemilik. Pintu dalam keadaan terkunci. Dapat dilihat saat EKTP pemilik terdeteksi, pintu akan langsung terbuka. Yang kedua yaitu menguji teman turis 2.0 menggunakan EKTP yang tidak terdaftar. Dapat dilihat pintu tidak akan terbuka dan notifikasi akan terkirim ke pemilik rumah. Yang ketiga, kami akan menguji coba teman turis 2.0 untuk mendaftarkan iktp yang tidak terdaftar. Ini adalah iktp yang sebelumnya yang tidak terdaftar. Untuk mendaftarkannya adalah pertama scan kartu admin untuk masuk ke sistem. Yang kedua, scan iktp yang tidak terdaftar untuk mendaftarkannya. Dan simpan menggunakan iktp admin. Ketika sudah tersimpan, pintu pun bisa dibuka menggunakan iktp yang tidak terdaftar. Seperti yang dilihat, pintu bisa dibuka ketika iktp yang tidak terdaftarkan sudah didaftarkan. Yang keempat, menguji coba teman turis 2.0 dengan menggunakan remote. Dapat dilihat pintu dalam keadaan terkunci. Apabila salah satu tombol remote ditekan, maka pintu akan terbuka. Dapat dilihat pintu terbuka. Dan yang kelima, kami akan menguji coba teman turis 2.0 membuka pengunci pintu dengan pesan singkat. Kirim pesan singkat berisikan open untuk membuka pengunci pintu. Ketika pesan sudah terkirim, pintu akan terbuka. Seperti yang dilihat, ketika pesan open dikirim ke teman turis 2.0, pintu akan langsung terbuka.